Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan juga lawan debat mereka, para ustadz yang katanya mereka bukan merupakan ya, tapi mereka seorang ustadz seperti itu. Kita akan melihat bagaimana para ustadz ini dibuat kewalahan oleh seorang apologet Kristen ini, karena kalau kita menyaksikan nanti niat dari para ustadz ini ingin menyerang seorang apologet Kristen ini. Mungkin mereka menganggap remeh bahwa seorang apologet Kristen ini tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Langsung aja ya. Gini. Sekarang ya kan saya mau challenge Bang Major dengan saya gitu ya. Begini Bang Major ya. Saya minta tolong teman-teman muslim di dalam yang ada di Komal ini ya. Saya akan challenge diri saya dan Major. Tolong masing-masing kalau ada perangkat buka surat ke-44, surat ke-50 dan ke-51. Insya Allah silakan teman-teman baca acak di situ, saya sambung ayatnya. Itu tantangan saya dengan Bang Major. Nanti Bang Major silakan, kalau Anda tidak saya tantang ayat begitu, tapi Anda jangan satu perikop ya. Ya 10 ayat saja dalam Bible. Sanggup gak Bang Major? Enggak sanggup. Laki-laki aku main 3. Bentar Bang Ucup, saya tangkapin dulu. Kacil saya ngomong gitu loh. Saya tadi nyimak lo tadi di bawah ya. Saya justru ngelihat itu kok jadi gini. Saya bingung lihat tadi kayak kalian diskusinya. Si Ali sendiri maksud juga gini. Di sini guru-guru dari saudara muslim di sini. Bang Ustadz Alif, Bang Ustadz Tata di sini. Masa kayak gitu loh. Aku mau pengen tahu apakah yang dikatakan si Ali itu memang betul apa? Hei longor, makanya punya otak itu dibuat mikir longor. Oh, dasar. Kenapa kau? Kenapa nggak terima kau? Aku bilang kau longor nggak terima. Kenapa nggak terima? Rupanya, hah? Kalau aku nggak terima, kenapa? Usalibkan juga kau nanti. Usalibkan juga kok kayak Tuhanmu nanti. Bang. Jadi gini Bang Ucup, jadi Tuhan lagi dia Bang, dituhankan Bang. Kau kalau ngomong itu jangan nyerocos terus. Tadi Ustadz Ali sudah menjelaskan panjang lebar, ya kan? Aku juga berdiskusinya santai, aku nggak teriak-teriak, ya kan? Ketika ditanya apa, aku minimal udah jawab. Nah, ya kan? Terus kemudian ketika dia ditanya apa, dia nggak jawab. Terus dia nyerocos saja terus. Terus kau membela dia. Itu namanya kau kucluk, goblok, paham? Kenapa nggak terima? Nggak terima rupanya? Terima nggak? Jangan komit itu kalau udah kopeng moderator, saya perutmu aja. Kalau kau nggak terima, Bang Ucup, ku lempar kau ke kandang singa. Gini Bang Ucup, gini, maksud saya gini. Tadi di si Ali membacakan, kan orang abang di sini juga tadi mau menyuruh si Ali membaca. Jadi kita mau tahu apakah memang si Ali berkapasitas atau tidak. Ini, jangkrik udah dijelaskan udah nggak nyambung gitu loh. Oh jangkrik ini udah dijelaskan Ustadz Ali nggak nyambung. Kok berkapasitas? Matamu itu loh, nggak ngelihat matamu itu. Oh dasar kau, kenapa nggak terima? Saya kasih contoh lagi nih biar dia. Ini contoh tulisannya seperti ini ya Pak Major. Ini kalau orang bisa baca kira-kira bunyinya apa Pak? Hali orang bodoh. Nah coba Pak Major, bacaannya apa ini Pak? Ini saya kasih ilustrasi sederhana Pak. Nah coba baca itu. Gini loh Ustaz. Baca dulu. Tadi di saat disuruh baca kok gini. Woi longor baca. Kau yang longor, kau komit orang kau. Udah. Ini saya ngasih ilustrasi. Saya terus terang ya, mohon maaf ya. Boleh dimut saya izin, mohon maaf kepada para guru. Jujur tadi saya mendengarkan di bawah, saya merasa sakit hati banget, sedih. Ketika terkesan ada mengolok-olokkan ayat Al-Quran. Bukan dari saudara muslim kami, bukan. Saya sangat sedih tadi. Kenapa? Karena dia itu mempermainkan apa yang ditampilkan, apa yang disebutkan. Dan kami menertawakan kebodohan orang itu, tapi ada kesan yang tidak enak di situ yang sangat saya sedih. Seolah-olah ayat Al-Quran lah yang ditertawakan. Padahal ketika dibuka Iqra saja, dia nggak bisa baca.
Makanya kalau Iqra yang ditampilkan kami nggak terlalu sakit. Karena apa? Karena itu bukan ayat Al-Quran. Nah, saya kasih ilustrasi yang sangat sederhana, Pak Major. Ini ada tadi yang saya tampilkan ibarat tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini ketika bunyinya tidak sama dengan apa yang tertulis, bagaimana kita menilai orang itu, Pak? Apakah dia orang pintar, atau orang bodoh, orang yang tidak tahu membaca, atau justru orang itu ada kelainan mental, atau otaknya bermasalah? Karena apa yang tertulis beda dengan apa yang diucapkan, Pak. Itu loh poinnya, Pak. Bisa dipahami sekarang? Iya, bentar. Enggak tahu. Oke, itu saya mengerti yang disertakan Ustadz Al gitu. Aku ngerti. Maksud saya justru dalam diskusi tadi penilaian saya itu kenapa orang ragu? Soalnya saya tidak tahu dengan namanya huruf Arab. Jadi pikiran saya tadi ini kenapa orang panik? Ada apa? Jadi merasa saja jadi sialnya benar. Jadi begini, Mayor. Pilihan itu apa yang yang disampaikan tidak Hale benar gitu loh. itu tidak sinkron, tidak benar. Iya, benar. Itu loh. Maksudku kalau contohnya Ustadz Ali tadi gini loh Ali. Huruf ini kan artinya ini. Baru jadi kami juga yang tidak tahu ini. Gimana caranya gitu? Wong dia nyerocos terus lu, Major. Lu nyadar orang harus enggak? ke-mute terus lah Dian. Terus tuh ke-mute. Kasih dia ngomong. Dia gitu loh. nyerocos Jadi terus, kita tahu. pantas lah gue mute. Dengerin, dia itu nyerocos terus dan nyerocosnya nggak nyambung. Makanya wajar kalau saya mute. Saya ini bukan orang gila, tahu nggak? Saya ini orang waras. Kalau ada orang ngomong terus dan ngomongnya nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan, ya saya mute lah, saya waras. Gimana sih lu itu? Ya, jadi begini, Mayor ya. Ini abang saya ini Bang Ardians. Ya, bukan orang yang baru kemarin sore, Mayor. Ya, beliau ini bahkan bisa menguasai dalam beberapa bahasa di dalam Bible kamu, gitu ya. Gitu. Bukan berarti tidak mengerti bahasa di dalam Al-Quran yang dari kecil kami pelajari kan begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Hale tadi itu tidaklah benar begitu loh. Jadi untuk apa kami meladeni sesuatu yang tidak benar? Yang terjadi hanya memperolok-olok ayat suci Al-Quran. Itu yang kami sayangkan. Itu maksudnya, Mayor. Jadi bagaimana kami membahas sesuatu yang tidak benar gitu loh. Yang tidak benar disampaikan oleh si Hale tadi gitu loh. Sementara ketika dijawab oleh Bang Ardiansah, Hale itu jawabannya apa? Selalu menolak gitu loh. Selalu tertawa, selalu berbicara. Disuruh diam nggak bisa. Apa yang mau kami dengar dari dia? Masih tidak paham kamu? Coba Mayor, izin ya. Itu tolong dibaca. Itu bacanya apa, Mayor? Coba di layar tuh tolong dibaca. Gak usah gini. Nah, kan? Saya ini kan tadi gini. Nah, kan? Gini Bang Dian. Itulah kau disuruh baca diskusi baik-baik. Dengar dulu Dian. Kamu nggak bisa. Kok nggak terima gitu loh. Dengarlah. Gini, maksud saya gini, saya kan orang yang tidak paham tentang namanya bacaan Quran Arab ya. Jadi di saat tadi ini kenapa? Jadi rasa curiga saya dengan tadi diskusi ada, kok orang ini sini orang berkapasitas, orang-orang ibaratnya bukan orang-orang yang orang justru orang yang biasa di komar-komar di barat papan atas kok apologetnya Islam, kok orang ini panik, Falsi sendiri itu pikiran saya tadi. Ya makanya dengerin, kalau ada orang seperti itu didengerin dulu apa narasi saya, apa narasi dia, kemana arahnya. Kan udah dijelasin tadi sama Ustaz Alif. Dan juga harusnya kamu nyambung juga. Ketika yang ditanyakan tuh A, dia jawabnya itu B gitu loh. Nggak nyambung. Paham? Sama seperti ilustrasi yang ditampilkan Ustaz Alif. Ini binatang apa? Kau bilang kucing. Nah, kalau umpamanya si Hale jawab kuda gimana? Nyambung nggak? Oke, gini Dan. Justru tadi karena tadi si Ali tadi ditanya nggak pernah jawab ini emang. Kalau ditanya itu nyambung apakah si Ali ini benar apa tidak gitu, karena tadi itu udah gaduh nggak ini. Jadi saya mau menyimak juga mana kalau apa si Hale benar, kalau si Hale benar, saya sebagai orang waras tidak akan pernah mungkin nge-mute dia kalau dia benar. Kalau yang dibaca memang benar, saya nggak akan nge-mute dia. Saya ini waras, saya bukan kucluk, ngerti? Berhubung dia nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan Ustadz Alif juga, dia nggak nyambung juga, makanya kita mute terus. Kenapa kok kita mute? Karena dia yang nggak waras. Kita nggak mau dengarkan orang gila, paham? Paham kau? Intinya itulah tadi tanggapan saya terkait nanti tadi diskusi yang tadi. Saya tidak ada Pak Major, memang Anda itu harus membela si Hale sekuatnya. Itu sudah harus prinsip iman Anda mungkin ya. Pokoknya gimana caranya si Hale itu harus Anda bela gitu. Karena kalau Anda tidak bela, Anda tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan, tidak membela kawannya. Jadi saya maklumlah di sini ya. Pokoknya Anda harus bela si Hale apapun kondisinya, apapun keadaannya. Itu memang kita maklum di situlah. Dan kami umat Islam juga wajib membela umat Islam. Nah, itu mengenai tentang pembelaan. Tetapi kita semua paham mana yang narasinya masuk akal, mana yang cocokologi atau orang menampilkan kebodohan gitu. Jadi saya memang begitulah harusnya Anda terus bela si Hale, karena kalau bukan Anda siapa lagi di sini? Nggak ada yang lain. Makanya Anda harus bela gitu. Jangan sampai Anda sepakat dengan kami, Anda serang si Hale, jangan. Anda bukan golongan anak Tuhan nanti. Anak Tuhan itu kan harus saling bela gitu. Jadi pertahankan terus si Halenya ya gitu. Umpamanya gini Ustadz Alif.
Coba umumnya si Hali tadi disuruh baca nih Ustadz Alif ya kan. Ini coba baca, terus kemudian si Hali menanggapi dengan santai. Baik Alif, sini saya baca coba. Aba, ba'a, ababa, abata, bataba. Nah, gitu kan enak kan? Bener nggak Ustadz? Lah iya benar. Abata. Jadi dia menunjukkan bisa gitu loh. Nah, bisa. kalau nggak salah tadi. Yang ditunjukkan Ustadz Alif tadi hasanah. Betul Ustadz? Ya, Hasanah. betul. Nah, gitu kan enak kan? Jadi ini nggak sampai 1 menit loh untuk membaca itu. Setelah dia bisa membaca itu, baik, oke, berarti bisa. Berarti kita lanjut diskusinya kan gitu. Makanya kenapa apa sih hal itu nggak waras gitu loh? Kalau saya bilang itu gila dia itu ODGJ. Ini sampai ada Ustadz Atta, mohon maaf ya saya jengkel tuh Ustadz Alif. Jengkel sama. Saya Bilang juga disuruh pernah baca. sama Ustadz. Suruh baca malah baca yang Lama-lama lain. sempat berisik juga tadi. Silakan Ustadz Atta atau Ustadz Alif. Ya, Dan tujuan kita izin- berdiskusi izin- kan. tema aja, Yor. Ya, Ya, tujuan lanjut, kita Ustaz. tujuan kita berdiskusi itu kan mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, bukan. Kalau ada kucing dibilang kuda lalu diaminkan, diiyakan, waduh, bagaimana generasi orang nanti diajarin seperti itu, kan gitu. Tetapi ya kembali lagi kita hargai iman Pak Major, dia harus membela orang seimannya gitu, harus itu. Gini Apapun dulu, warnanya. maaf Mas Tan, gini Tan, bukan gitu maksudnya. Oh ya udah kalau gitu jangan Justru- dibela sekarang si Hale itu. Bukan, Si Hale bukan, memang gini. salah bang, bener nggak? Gini loh Ustaz, Jangan gini. dibela karena dia Justru salah karena saya ngomongnya. lihat orang di sini tadi berkapasitas, makanya saya bilang orang berkapasitas dalam apologet Islam. Tapi kenapa ketika harusnya kan, apalagi contohnya di sini, Ustaz Alim udah memangnya udah papan atas. Gini Le, oke kau baca, oke silakan dia tuh baca tuntas. Nah ini ayat, ini hurufnya, ini jelaskan. Ah kami juga yang tidak tahu dengan huruf Arab itu edukasi. Oh di Alim berarti asal ngomong gitu. Jadi Jor, justru saya tadi ngobrol. Udah dijelaskan masih Jangan, aja Jor. ke situ Tadi heran. itu- Tadi itu Jor sudah dijawab, sudah dijelaskan oleh Bang Ardiansa. Tapi dia nggak terima, seolah-olah apa yang dia pahami itulah yang benar gitu loh ya. Tapi dia nggak terima, harus mengikuti apa yang dia pahami gitu loh. Ketika Ustadz Alif kami mencoba, apa benar sih kamu tuh paham? Dicoba dengan khasanah bahasa saja dia tidak mampu gitu loh. Tetapi ngeyelnya minta ampun. Nah, kamu sebagai orang yang juga tidak paham mencoba untuk membela dia gitu loh, dengan sekuat tenagamu gitu loh. Yang akhirnya jadinya seperti ini. Kamu juga modal ngotot gitu loh. Yang sebenarnya kamu sendiri juga tidak paham apa yang dibicarakan tadi. Kan begitu. Sudahlah Jor. Apa yang dibahas lagi Jor? Kamu juga nggak paham apa yang dibahas tadi gitu loh Jor. Lebih baik kalau memang kamu masih mau di sini, masih mau berdiskusi, silahkan. Mumpung di sini ada guru-guru saya, kamu pilih aja dari mereka ini. Siapa yang mau kamu tantang? Ekonya kebesaran Aki. Oh, mohon maaf. Aki dari yang Bang. ekonya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ambil tema baru gitu loh. Kalau memang Anda merasa bisa gitu, mampu, ambil tema baru. Di sini ada guru-guru saya, silahkan Anda pilih siapa gitu loh. Ya, yang penting jangan saya paling bodoh di sini soalnya. Silahkan, Mayor. Kan asik kalau kita buka baru gitu loh. Ngapain dibahas-bahas yang kamu sendiri tidak paham gitu loh. Silakan lanjut. Bro. Tata, kita sapa dulu Ustadz Tata. Monitor Ustadz. Ya lanjut. Ya, gimana Ustadz tanggapannya Ustadz? Silakan. Enggak ada Pak. Ustadz, apa lagi? Nah ini Mak. Ambil tema baru aja lah, Abang. Suruh Mayor pilih tema sendiri lah. Kalau gitu saya izin ya sambil nunggu yang lain juga. Nah ini loh, kenapa tadi saya demikian? Dalilnya dari sini yang saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya. Halo. Halo? Putus-putus tadi. Coba diulangi lagi. Ya, oke. Silakan Ya. Ustadz. Inilah kenapa tadi saya alihkan ya. Ini mohon maaf kalau para guru juga kurang berkenan karena kita merujuk kepada salah satu ayat Al-Qur'an di sini. Ada alasannya, ada dalilnya gitu loh Pak Major. Kita nggak sembarangan. Di sini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Hatta saya harus geser-geser HP-nya ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yahudu fi hadisi ghairi. Nah, hadisin ghairi. Jadi di sini dikatakan, dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalamnya Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir seperti si Hale tadi, maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir dalam jahanam. Maka ketika tadi dia tujuannya mengolok-olokkan, satu-satunya jalan saya alihkan ke pembahasan yang lain. Karena apa? Karena kalau dibiarkan terus itu bahaya.
Karena kita mengimani ayat Al-Quran yang diucapkan seperti ini adalah kalam Allah yang suci. Begitu. Tadi dia seenaknya, yang ditulis apa, yang diucapkan apa, so-soan nyebut ayat Al-Quran pakai teks bahasa Indonesia. Itulah alasannya kenapa dialihkan. Dan ternyata kalau dialihkan pun dia nggak paham gitu. Oke, sekarang Pak Major silakan tanya. Ustadz Tata menjawab. Tanya seumur hidup. Ya, seumur hidup ya. Kalau Anda umurnya sudah 40 tahun berarti ya seumur hidup mau 40 tahun ke depan Anda bertanya. Kecuali kalau sudah mati ya nggak akan dituntut suruh tanya. Silakan. Oke, makasih Ustadz Alim. Ya, mungkin dengan Ustadz Tata mungkin saya bukan sekali dua kali lagi udah sering diskusi dengan Ustadz Tata. Mungkin apa yang mau ditanya pun udah hampir banyak saya tanya dengan Ustadz, mungkin udah banyak edukasi juga dari Ustadz Tata. Ya Ustadz ya. Monitor Ustadz Tata. Lanjut. Oke. Mungkin dibuka aja topiknya apa gitu Ustadz. Buka topik aja lah. Kalau aku sih biasa ngalir aja. Itu ada Anak temanya. manusia bukan Tuhan tuh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Sama Yesus. Itu dengan benar. Ini hostnya juga terlalu kreatif ini. Singkat padat. Kan begitu kan biasa jelasannya Pak. Singkat padat. Biar padat. Adil, biar Mayor yang ngasih tema lah. Biar Adil, biar Mayor yang ngasih tema. Enggak, gini Bang Dadan, gini aku mau coba jawab dulu. Ini juga lucu topiknya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Yesus. Di mana ini bisa kita temukan ilmu seperti ini, Bos? Emang nggak ada. Nggak ada. Ya makanya Nah, jadi kita... mau dibahas pun topiknya ini udah nggak ada kemana? Nah, tapi sekarang kita begini. Kalau kita tanya Tuhannya Pak Major berapa dan siapa namanya? Tuhan saya 1. Namanya? Namanya? Allah Bapa dalam bahasa Alkitab saya. Oh, bukan Yesus, bukan. Yesus kepribadian manusia yang didiami oleh ilahi. Ini memang rumus akal sehat seperti tadi Anda katakan memang tidak ada. Setuju, saya juga sepakat. Tetapi kalau kita bahas faktanya ada yang menjelaskan sesuatu yang di luar nurul. Yang tidak masuk akal. Iya, maksud saya gini loh Ustaz. Ini kan topiknya ini kan umpamanya 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Mungkin dengan akal saya mungkin yang tidak seberapa ini ya masih bisa lah ini. Tapi ini 1 tambah 1 sama dengan Yesus. Ilmu dimanapun saya belum pernah jumpa seperti ini maksudku Ustaz. Ya itulah makanya diuraikannya. Namanya juga judul itu biasanya itu untuk menarik orang untuk apa ya? Wah, ini menarik gitu. Tanda tanya, kontroversi, clickbait dan sebagainya. Itu strategi dalam membuat sebuah judul atau tema kan gitu. Kayak nggak paham aja Pak Major ini. Lanjut aku standby para guru. Udah dijawab tadi, udah dijawab sama Ustadz Alif kan. Itu nggak ada ilmu itu. Lah ternyata begitu ditanya soal ketuhanan, Major menjawab dengan keilmuan itu. Tadi kan nggak masuk akal. Kan nggak ada harusnya. Gini Mas Budian, gini. Kalau dibuat topiknya Tuhan tambah 1 Tuhan tambah 1 Tuhan sama dengan Yesus, mungkin saya coba berpikir. Kalau ini 1 tambah 1, ini kan angka yang ditambahkan tapi hasilnya Yesus. Ini yang tidak masuk di akal. Loh, itu maksudnya ke arah situ, Jor. Gimana sih Major? Ini nggak paham. Masa ditulisnya 1 Bapa, 1 Roh, 1 Anak sama ya nggak muat lah Pak. Nggak muat, Jor, nggak muat. Anggap aja ini anti gores. Benar Ustaz Alim. Ini Bang Major ini udah nangkap pasti ya. Yang nyadar dikit lah. Ini anti gores aja ini, Jor, anti gores. Yang nyadar lah, yang nyadar aja lah, Jor. Gitu loh. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tapi gini dong mungkin ya, mumpung belum ada yang agak santai pertanyaannya gini Pak Major. Pertanyaan saya sederhana gini, saya tidak akan coba saya pengen kejujuran aja. Kan kalau di dalam kita kalau sekolah itu kan misalnya ada pertanyaan, ada persoalan. Kalau umat Islam, siapakah Tuhannya umat Islam? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada soal, siapakah Tuhannya umat Kristen? Nah, itu jawabannya apa, Pak? Bang, Kang, Om, Lai. Gini Ustaz. Kalau Anda bertanya itu kepada saya karena saya itu memahami berbeda saya dengan bahasa Latin, yaitu bahasa Indonesia, ya Allah Bapa. Oh, terus anaknya nggak dibawa? Ya Allah Bapa itulah yang maha kuasa. Iya, anaknya nggak dibawa. Yang maha pencipta itu dia. Anaknya nggak dibawa. Yesus itu kan pribadi keilahian. Lah iya, makanya saya tanya anaknya nggak dibawa, nggak disebut. Ya, kalau Anda mau mendengarkan konsep Tritunggal ya nggak apa-apa. Ya makanya kan saya tadi pertanyaannya siapakah Tuhannya umat Kristen gitu. Nah orang Kristen itu menjawab soal itu tuh isinya apa gitu loh. Ya Allah Bapa loh. Nah berarti kan kalau gitu Putra dan Roh Kudusnya nggak disebut kan, berarti nggak termasuk ya. Kenapa? Kan nggak disebutin di situ, cuman Bapa. Gini saya kasih analogi Ustaz gini. Ini sebenarnya analogi kita bolak-balik.
Jabatan presiden itu kan tanpa pribadi yang menduduki jabatan itu, kita tidak bisa melihat orangnya kan. Dengan siapa kita mengenal presiden itu ya? Dengan yang menjabat itu. Contohnya sekarang kata Pak Presiden Jokowi. Dengan dia kita mengenal dia, karena presiden itu kan tidak bisa dilihat. Kalau cuma jabatan yang kita nih mau kita lihat. Apa ini? Kan esensi presiden itu seperti apa? Kan ada jabatan, ada mengemban. Loh, nggak masuk. Contohnya Pak Major, Bapak dengan Yesus itu pribadi yang sama atau yang berbeda? Tuhan itu kan ilahi, tidak bisa dilihat. Jadi bagaimana kita untuk mengenal Tuhan? Makanya ya, Tuhan biar dipahami pertanyaannya, Bapak dengan Putra itu pribadinya sama atau beda? Iyalah, Bapak itulah Yesus. Di dalam Yesus, karena Allah Bapak ada di dalam Yesus. Oh, berarti Bapak itu Yesus. Keilahian ada dalam diri Yesus Kristus, ya itu apa? Kalau Yesus itulah kedagingannya dan manusianya. Ya, yang Bapak yang mana? Yang ilahi, yang di dalam diri Yesus Kristus, yang diam di dalam diri Yesus Kristus. Yesus itu kemasukan Bapak gitu. Ya serah Anda kalau mau ibaratnya enggak, dari narasi itu. Anda loh, biar dipahami. Sekarang gini. Jabatan presiden, contohnya aku nih. Nah, saya mendapatkan amanah menjadi presiden. Yang menjadi presiden ya Major. Kalau saya dipanggil presiden ya apa orang tidak wajar? Kalau saya dipanggil presiden. Kalau gitu kan presiden utuh tuh bersama tubuhnya. Nah, berarti Bapak juga utuh bersama tubuhnya dalam diri Yesus. Gini Ustaz, seperti ya, makanya jangan dipaksain ke contoh presiden karena nggak ketemu. Nyambung, Cor. Itu analogi maksud Ustaz. Ya, analoginya nggak sinkron. Iya gini loh, saya coba jelaskan dulu. Kan kita tahu yang namanya, kita hasil kesepakatan bahwa Indonesia itu dipimpin pemerintahnya oleh presiden. Presiden itu kekuasaannya seperti apa? Contohnya mengangkat panglima dengan segala macam yang ada untuk pemerintahan Indonesia ya. Tapi itu cuma namanya presiden, tapi tidak ada wujudnya, tidak ada yang bisa kita lihat ya. Dengan caranya apa kita bisa melihat yang namanya presiden secara nyata? Ya ada yang menduduki jabatan itu. Contohnya saya gitu, mendapatkan. Oke, baik paham. Kalau ke presiden paham. Sekarang Bapak dengan Putra yang hanya nama yang mana? Hah? Kalau yang hanya nama kekuasaan itu ya Allah Bapak itu, karena dia tidak bisa dilihat. Dia hanya nama itu Tuhan Bapak. Itu kesepakatan Ustadz. Kalau dalam pemahaman Tuhan itu kesepakatan. Berarti nama Bapak itu sebenarnya Yesus. Ibarat presiden itu sebenarnya Pak Jokowi kan gitu. Ya dengan Yesus lah kita mengenal Bapak itu, karena sejatinya Tuhan tidak bisa dilihat. Kok malah jadi dengan Yesus mengenal Bapak? Berarti Bapak itu adalah Yesus gitu. Iya, di dalam Yesus ada Bapak. Iya, Bapak itu adalah Yesus. Iya kan gil Ustaz. Tadi dalam Yohanes 14 ada kan dikatakan sana, Bapak dalam aku dalam Bapak. Terus ketika Yesus katakan Bapak lebih besar daripada aku? Ya iya, karena itu kuasa ilahi. Bukan, gimana memahaminya? Contohnya gini, kalau di saat aku jadi presiden, saat ya aku jadi presiden lagi. Jabatanku presiden lebih besar daripada aku. Aku hanya ibaratnya kedaginganku hanya untuk kalau gitu menjalankan. Bapak itu berarti nama jabatan. Iya. Bukan pribadi, bukan. Ada manusia makhluk di dunia yang udah pernah jumpa dengan Tuhan? Enggak, yang jelas dong. Giliran ke contoh ke presiden itu jabatan. Giliran ke Tuhannya itu pribadi. Ya ini nggak ketemu loh. Ya jabatan itu gini Ustaz. Kalau berarti Bapak itu jabatan. Iya, itu jabatan karena tidak ada sebentar. Yang bisa. Yesus itu memiliki jabatan, nama jabatannya itu Bapak kan menurutmu? Iya, dia adalah Tuhan. Loh, Bapak apa Tuhan sih? Yang benar dulu lah. Iya, Allah Bapa. Di dalam Yesus ada Allah Bapa. Lah iya, Yesus itu memiliki jabatan, nama jabatannya itu Bapak, kan gitu. Ya. Faktanya Yesus itu disebut sebagai anak. Nah, jabatan Bapak untuk Yesus itu dari mana? Dari mana? Ya Bapak sendiri yang memberikan amanahnya. Kan ngasih nama, bukan di Matius 3 ayat 17 kan dikatakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar dulu, Ustaz. Di Matius 3 ayat 17 kata, terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Matius 3. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan dalam diri Yesus Kristus, sama halnya bagaimana dengan amanah presiden yang sudah diembarkan kepada saya? Saya dipanggil presiden, apa masalahnya? Waktu mengucapkan itu, Bapak di mana? Ya di tempatnya yang tidak bisa dijangkau di terdengar suara dari langit. Tempat dan waktu. Terdengar suara dari langit. Yesus di bumi, di Sungai Yordan. Terpisah nggak? Ya terpisah loh Ustaz. Makanya kami mengimani Tuhan itu adalah Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu dia, Bapak dengan anak itu beda dalam konsep Trinitas.
Oke, gini saya tanya balik lagi Ustaz gini. Anda mengasih contohnya Wanes, kan nggak nyambung. Bukan Wanes Ustaz gini. Loh, Bapak itu adalah Yesus Anda tadi bilang. Iya, bentar dulu tadi. Kita balik dulu ke analogi tadi. Presiden Indonesia siapa tadi? Pak Jokowi kemarin ya. Oke, Jokowi itu jabatannya apa tadi? Presiden. Itu juga yang mendapatkan amanah ya Pak Jokowi. Oke, sekarang itu juga. Nah, sekarang Presiden dengan Jokowi, Anda presiden itu disematkan disambungkan kepada siapa atau disinonimkan kepada siapa, dan Jokowi itu kepada siapa? Gini, presiden itu ke bapak atau ke anak? Presiden itu kan sudah diam di dalam dirinya Pak Jokowi, ya kan? Loh, ya, presiden makanya itu jabatan, kalau kita panggil Pak Jokowi, diam gimana sih? Iya. Sekarang jabatan itu sudah diamanahkan kepada Pak Jokowi. Dengerin dulu. Presiden itu disandingkan ke bapak atau ke anak? Ya kan, lah disandingkan dia. Bukan ke bapak. Ya bapak kan dia itu kan maha goib, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat oleh jangkauan indera manusia. Iya, sakit. Aku udah. Gak nyambung. Serius gak nyambung. Aduh. Sakit, Jor. Kau sakit serius? Bukan gini loh. Kan saya kan beranalogi. Karena kenapa? Saya bawakan konteksnya dari Bible itu. Ustadz Alif tanya, dengerin. Makanya kalau diskusi itu jangan cuman maunya didengerin tapi nggak mau dengerin. Kalau ada orang tanya, itu pertanyaannya tuh diolah dulu di otak gitu loh. Paham? Kau tadi menyamakan dengan presiden. Ustadz Alif bertanya, presiden itu disamakan dengan siapa kalau di dalam ketuhanan? Coba satu-satu. Ingat ya, pertanyaan saya, presiden disematkan kepada siapa? Bapak atau anak? Oke. Presiden itu dianalogikan kepada Allah Bapa. Ya? Oke, stop dulu. Roh itu adalah ini maunya amanah. didengar tapi nggak mau denger. Kalau udah stop udah gitu loh. Kita lanjut dulu. Oke, Ustadz Alif. Jadi kesimpulannya Major, presiden itu disematkan kepada Allah Bapa. Oke, lah Jokowi ini disematkan kepada siapa? Ya Jokowi itu sama dengan namanya Yesus. Dia kan manusia, batu manusianya Yesus. Yesus. Oke, silakan Ustadz Alif, dilanjutkan Ustadz Alif. Udah. Capek. Oke. Aku lanjut ya. Oke. Bentar lagi era jabatan enggak? Ya, oke Major. Jadi presiden disematkan kepada Allah Bapa yang notabene sebagai jabatan. Presiden kan jabatan, betul? Ya, betul. Allah Bapa ini jabatan, betul? Ya, betul. Bukan nama Tuhan ya? Jabatan ya? Iya. Jabatan, oke. Nah, Yesus ini nama pribadi, betul? Ya. Jokowi juga nama pribadi, betul? Betul. Di dalam Yesus ada Bapa, betul? Betul nggak? Iya, di dalamnya ya bisa. Berarti di dalam Jokowi ada presiden, betul? Betul. Betul kan? Iya. Oke, sepakat. Di dalam presiden, di dalam Jokowi ada presiden. Betul, sepakat kita di situ. Kalau ke presiden tuh ganti 5 tahun sekali. Berarti Bapak juga ganti 5 tahun sekali. Jangan sana dulu lah dia. Oh, nggak boleh. Enggak. Nggak boleh rumahnya. Gini. Konsep yang kita ambil antara jabatan dengan yang terlepas yang namanya jabatan itu kan beda dengan keilahian. Keilahian itu kok kekal. Kalau yang namanya jabatan itu kan yang nyamakan di situ tadi siapa? Yang nyamakan ke presiden siapa tadi? Apa dengan yang didiami antara presiden dengan yang menjabat, yang menduduki jabatan itu gitu loh. Lah iya, yang nyamakan dengan presiden tadi kan Major. Iya, maksudku jangan dibawakan dulu ke masa jabatannya. Oke. Allah Bapa ini adalah jabatan. Kemudian Yesus ini adalah pribadinya, betul? Ya, betul. Kerasukan jabatan gitu. Bukan kerasukan, mengemban. Kan contohnya kan presiden mendapatkan amanah ya. Mengemban amanah siapa? Ya presiden yang mendapatkan amanah itu. Oh. Berarti Yesus ini mendapatkan Allah Bapa gitu. Iya, makanya yang analogi yang saya sampaikan itu konteksnya seperti itu. Bagaimana kami mengimani Yesus sebagai Tuhan. Udahlah, nggak nyambung. Lanjut lain. Iya, sebenarnya Allah Bapa itu entitas atau bukan sih, Jo? Sebenarnya Allah Bapa itu entitas atau bukan? Iya, entitas keberadaan. Sebenarnya Allah Bapa itu entitas atau keberadaan sih atau bukan? Atau hanya sebuah nama? Makanya saya bilang gini, Bang Darian. Kalau hanya gelar kan berarti hanya sebuah nama kan? Iya, jadi yang memberikan gelar ya, itu makanya saya tanya kamu, sendiri, sebenarnya Allah Bapa itu entitas atau hanya sebuah nama? Tuhan.
Makanya saya tanya sama kamu, Allah Bapa itu entitas atau keberadaan atau hanyalah sebuah nama? Entitas. Entitas itu artinya ada ya, keberadaannya. Iya, dia ada tapi tidak bisa dilihat gitu loh. Itulah iya, mau bisa dilihat, mau bisa didengar atau enggak. Yang penting kan ada kok. Iya, ada, betul. Entitas. Tahu entitas enggak? Iya. Keberadaan. Ada. Dan Allah Bapa itu sebagai apa? Ya Allah Bapa itu yang ada itu, yang menciptakan langit dan bumi. Sebagai apa? Elohim itu sebagai apa? Makanya Allah Bapa itu disepakati dialah pencipta, dialah Tuhan. Jadi Elohim itu sebagai pencipta. Iya. Sebagai Tuhan. Itu kesepakatan manusia, hasil buah pikiran manusia bahwa yang menciptakan. Karena kepanjangan jawaban kamu. Saya cuma mau tanya, Allah Bapa itu entitas, kamu bilang iya. Kepanjangan jawaban kamu. Saya kan cuma tanya, Elohim itu siapa? Entitas atau hanya sebuah gelar? Kamu mengatakan entitas. Entitas itu artinya pribadi atau keberadaan atau ada, ya kan? Gitu. Dan saya tanya, apa itu Elohim? Kamu mengatakan itulah sang pencipta. Ya, betul? Ya. Apakah sang pencipta itu Tuhan? Iya, pencipta itu Tuhan. Oh iya. Jadi Elohim itu sepakat kita adalah sang pencipta atau Tuhan ya? Iya. Sebuah entitas ya? Iya. Terus Yesus itu siapa? Ya itulah pribadi yang bisa dilihat manusia secara nyata. Iya, apa dia? Dia sebagai apa? Ya entitasnya. Memang Yesus itu entitas juga, pribadi juga memang. Berinkarnasi menjadi manusia dengan Yesus entitasnya. Dia menjadi manusia yang didiami oleh Ilahi. Siapa yang menjadi manusia, Jor? Siapa yang menjadi manusia? Enggak, Yesus itu entitas atau bukan? Ya, kan sudah ada datanya, Bang Darian. Iya, makanya saya tanya kamu, Yesus itu entitas atau bukan? Pelan-pelan aja lah. Iya, Yohanes 1:14 Bang Darian, coba dibacakan. Firman menjadi manusia, kan dikatakan. Iya, firman menjadi daging. Nah. Nanti dulu itu, enggak, saya tanya entitas dulu. Gampang itu daging itu. Jadi Yesus ini entitas. Iya. Entitas Allah. Sebagai apa dia? Sebagai apa? Sebagai anak. Iya, anaknya. Dialah yang dipercayakan Tuhan untuk mengemban yang namanya keilahiannya. Jadi sebagai anak dia pribadi juga berarti ya? Iya, makanya kan Yesus tidak pernah mengatakan di Matius 28 ayat 18. Allah Bapa pribadi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau masalah, kita nggak usah ngomong masalah kekuasaan itu sementara aja, kekuasaan Yesus itu nanti dikembaliin juga gitu loh. Yang saya tanya, jadi Yesus ini pribadi juga ya? Iya. Jadi ada berapa pribadi di situ? Jadi ada ilahi, ada roh, ada manusianya. Ya, jadi ada pribadi roh gitu maksudmu? Ya ada pribadi keilahian itu. Ilahi itu punya adalah wujudnya ada roh. Itulah entitasnya. Roh itu disampaikan kepada siapa? Roh Kudus itu ada dengan siapa? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristuslah yang mendapatkan nama itu. Enggak, begini Jor. Allah Bapa itu bisa nggak berbicara sendiri, bersaksi sendiri? Ya bisa. Bisa. Dia kan maha mendengar, maha berfirman. Oke. Maha melihat. Jadi ketika si Bapak ini berbicara, apakah itu perkataan Yesus? Ya perkataan yang dikatakan Yesus itu adalah bagian daripada Bapa itu. Oh, bagian. Ya itu artinya apa, Jor? Artinya apa kalau begitu? Jadi Yesus itu memang berdasarkan kehendak Bapa dan dia berbicara, bukan dasar dari kehendak dia sendiri. Jadi roh itulah menuntun kemanusiaan Yesus Kristus untuk mengatakan itu. Iya, jadi makanya yang keluar, jadi poinnya begini. Jadi yang keluar dari Allah Bapa itu sebagai apa? Kalau kamu mengatakan bagian. Jadi ketika Allah Bapa berbicara atau apa, Yesus itu kan menjadi bagian dari Allah Bapa itu. Nah, itu ketika yang bagian dari Allah Bapa itu keluar dari Bapa, betul? Yang keluar mana? Loh. Yang keluar mana? Coba jelaskan lagi Bang Brian. Ya, sekarang begini, kamu mengatakan Yesus itu, saya ngikutin kamu aja. Yesus itu kamu katakan bagian dari Bapa. Ya, kalau dia bagian dari Bapa, dia tuh keluar dari Bapa atau Bapa itu sendiri gitu. Bapaknya, Yesusnya. Nah, kan udah dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, firman adalah manusia. Firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya firman iya. menjadi daging. Jadi di saat Tuhan itu berfirman, disamakan di dalam rahim Maria, itulah yang berkembang menjadi janin, menjadi daging. Iya, begini Jor, ya, kalau kamu mengatakan yang dipakai Tuhan untuk tempat dia berdiri. Begini Jor, kalau kamu mengatakan Yesus itu firman, iya saya iakan Jor. Ya, tetapi apakah Yesus yang dari firman ini adalah sang firman? Dari Yesus datang firman. Apakah Yesus yang kamu katakan firman ini dia juga adalah sang firman? Iya. Kamu muter ya? Oh. Iya. Kan Yohanes 1 ayat 14. Ngerti nggak definisi sang firman itu? Firman menjadi manusia. Ya, kamu ngerti nggak sang firman itu apa?
Firman itu kan perkataan. Iya, kalau firman perkataan. Jadi Yesus itu ya perkataan dari siapa, Jor? Ya perkataan dari Allah Bapa itu. Allah Bapa itu firman berkata-kata, kata-katanya itu disematkan dalam Maria. Perkataan itu menjadi kan jadi, ya Bapa. itulah menjadi manusia. Aduh, enggak, Allah Bapa itu kan entitas, Jor. Terus Allah Bapa ini kan berkata-kata. Nah, yang keluar dari Bapa ini, kata-kata ini apakah bisa menjadi entitas juga, Jor? Bisa menjadi Allah juga, Jor? Bisa, buktinya kan Yesus menjadi manusia. Iya, tetapi di mana Yesus dikatakan Allah, Jor? Hah? Di mana? Banyak. Kan datanya kami bukakan itu. Bagaimana Yesus mengatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan pada muridnya pun Yesus mengatakan di saat muridnya menanyakan gimana Tuhan itu. Jor, begini, Jor, ya. Apapun yang keluar dari Allah itu pasti ciptaan. Apapun yang keluar dari Allah itu pasti ciptaan. Ya. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu dari firman, dari perkataan Allah, ya, saya iyakan. Gitu ya. Tetapi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang firman. Sang firman itu harusnya sang berkehendak, Jor. Gitu loh. Sementara Yesus itu bukanlah sang berkehendak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia mengutus aku. Di situ ada entitas yang lebih tinggi daripada Yesus itu sendiri, Jor. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa, yang artinya setara, tetapi dari perkataan Yesus itu sendiri tidak mengatakan dirinya setara dengan Allah Bapa itu sendiri, Jor. Iya, makanya Yesus itu mengatakan dirinya lebih kecil daripada Bapa. Tahu menempatkan dirinya, kemanusiaannya, karena dia manusia, Bang Darian. Makanya dia tidak mau menyatakan dirinya dengan Allah Bapa. Makanya berkata seperti itu. Karena kenapa? Karena hanya Bapa yang memang yang layak untuk disembah. Jadi begini, Jor, yang namanya Tuhan itu ada di Yesaya 55 nomor 11, Jor. Yang namanya Tuhan itu ketika berkehendak cukup melontarkan firman dari mulutnya, maka itu yang terjadi. Makanya ketika Allah berkehendak, makanya ketika Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang, Jor. Tetapi terang tidak akan menjadi Tuhan, gitu loh. Dan begitu juga kepada Yesus. Ketika Allah berkehendak yang disampaikan kepada malaikat Gabriel untuk disampaikan kepada Maria, Maria, jadilah kamu hamil walaupun tanpa Bapa, Jor. Tetap hamil itu Maria, Jor. Karena itu apa? Itu kehendak Allah, Jor. Gitu loh. Jadi yang namanya sang firman itu harusnya sang berkehendak, Jor. Sementara Yesus gugur di situ. Yesus bukan sang berkehendak. Gitu loh. Aku bingung ngikutin kamu tuh mau ke sana. Selamat malam, Darian. Ya, selamat malam. Ini saya boleh mengomentari judulnya tidak ya? Silakan aja, Kang. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Yesus. Ini maksudnya apa ini? Ini pelajaran matematika atau bagaimana? Ada tambahnya. Saya mau mengomentari begini, ketika kita membahas tentang hakikat Sang Pencipta, kalau Anda menggunakan suatu materi ataupun suatu benda atau fisik, ya maka Anda gagal paham tentang hakikat Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari perspektif firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci, ya, hakikat Sang Pencipta itu sebelum segala sesuatu, sejak kekekalannya, sebelum segala sesuatu diciptakannya, Ia sudah maha ada beserta kehendak dan juga kemahadirannya. Ya, bukan kehendaknya atau firman-Nya itu Ia ciptakan, tidak. Ya, itu berdasarkan pikirannya sendiri. Beda hal ketika Ia berfirman. Jadi ada kata kerja di sana. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, ketika Allah berfirman, sumbernya tentu dari firman yang adalah Sang Firman itu. Firman ini di dalam Allah yang benar itu adalah pikiran Allah itu sendiri, ya, kehendak Allah itu sendiri yang diaplikasikannya melalui Ia berfirman kepada siapa? Kepada para nabi, kepada Adam, kepada Musa, ya. Belum lagi kita berbicara tentang konteks kemanusiaannya Yesus, ya. Yesus itu ada dua, hakikat sebagai Sang Pencipta, ya, hakikatnya sebagai manusia. Yang pertama, hakikat Yesus yang sebagai Sang Pencipta itu adalah tunjukkan ya, di mana hakikatnya Yesus sebagai Sang Pencipta. Oke. Saya berangkat dari informasi dulu ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya, pada mulanya adalah firman kan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah menjadi Allah. Daging. Yohanes 1 ayat firman menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, di mana dikatakan di mana di situ ada Yesus? Pikiran Allah itu di mana di firman itu ada Yesus? Kalau hanya dikatakan menjadi daging, itu untuk semua. Kau dengar dulu lah. Nanti kan kau berargumentasi, tanggapi, enak kan? Ya, tadi Mayor sudah muter-muter, sebenarnya saya mau menanyakan itu kepada Mayor gitu loh. Kamu masuk. Ya. Jadi kan saya tanya sama kamu, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan Mayor kan ada capek-capeknya. Di mana di situ firman itu menjadi Yesus di mana? Oke, firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang lahir itu di mana? Ya, firman Tuhan mengatakan, telah lahir bagimu hari ini. Firman telah menjadi daging. Tuhan di kota Daud. Firman telah menjadi daging.
Ya, kamu aja dulu deh. Ya, silakan. Ya enggak. Saya hanya mengkoreksi narasimu. Kalau udah saya yang selesai salah, bilang kamu yang salah. Saya yang salah nyebut atau kamu yang salah sebut? Anda sudah selesai belum? Enggak, saya tanya. Ketika saya mengatakan firman menjadi daging, saya yang salah atau kamu yang salah? Apa? Silakan. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan firman menjadi daging, bukan menjadi manusia. Saya yang salah atau kamu yang salah? Kamu mengatakan firman menjadi manusia. Saya baca. Oh ya, sudah. Pertanyaan kamu Saya mengatakan apa? firman menjadi daging. Yang mana yang salah? Pertanyaan kamu apa? Enggak, saya cuma mau koreksi aja. Oh, koreksi. Koreksi apa? Firman menjadi daging atau menjadi manusia? Oke, firman telah menjadi manusia. Gimana itu? Ya, baca Yohanes 1 ayat 14. Iya, lain firman menjadi daging lain. Iya, daging kan daging manusia yang merujuk pada Yesus. Kalau daging kan ya bisa Kalau sih. misalnya cuma firman Tapi menjadi kan kita manusia, masuk tidak kepada ada kata substansi Yesus di aja. situ. Itu kan hanyalah silakan. penciptaan, bisa ditafsirkan untuk semua. Saya juga manusia, gitu loh. Silakan. Ya Loh, silakan. iya, kalau- Udah selesai belum? Kalau Yesus manusia, saya juga manusia. Berarti saya juga dari Oh. firman sama seperti Yesus, kan Ya, begitu. yang bilang Anda hewan siapa? Kan nggak ada juga. Nah, Silakan. iya, yang bilang Yesus hewan juga siapa? Nggak ada. Kalau Anda mengatakan seperti itu, gitu loh. Ya, Anda yang Ya, nggak ada. mengaku diri Anda manusia. Iya. Yang bilang Anda hewan siapa? Kan nggak ada tadi kan? Iya, sama. Yang bilang Anda juga hewan siapa? Nggak ada. Ya gitu. mungkin Jangan. kamu kan nggak tahu saya. Ya, Jadi silakan. kalau misalnya Anda ada, jangan diada-adakan ya, jangan ditambah-tambahkan lah. Iya. Ya, soalnya Kalau udah Bible itu selesai, tidak boleh bilang, ditafsir. silakan Iya, enggak. Permasalahannya Oh. Bible itu tidak boleh ditafsir. Bacalah sesuai Oh, kaidah iya, silakan. bahasanya. Udah selesai belum? Iya. Silakan. Oh, silakan. Oke, jadi lanjut ya. Ketika kita diberi informasi, ya, firman Tuhan mengatakan telah lahir bagimu hari ini juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir secara fisik itu adalah kemanusiaan dari firman Allah yang bernama Yesus Kristus. Yang lahir secara gelar itu adalah hakikat dari Sang Pencipta yang Di Maha mana Adil. dikatakan yang lahir Pada secara gelar? sesungguhnya sebagai Di mana pencipta yang lahir langit. secara gelar? Jangan ditambah-tambahkan. Di mana yang lahir secara gelar? Anda kalau bernarasi itu asumsi sih, makanya saya potong gitu loh. Sudah? Nggak mau saya di framing komal ini. Oh, Kalau berbicara itu jangan berasumsi, jangan bertafsir-tafsir, karena Bible itu tidak boleh ditafsir. Oh, sudah apa belum? Enggak, saya tanya di mana yang lahir Oh, itu. jadi- Lahir di mana? Oh, jadi Saya tanya Udah sama selesai, kamu. Lu. Jadi yang lahir di kota Daud itu siapa? ya nggak tahu. Saya tanya Kamu kamu. dengarnya tadi gimana? Enggak, yang lahir di kota Daud itu siapa? Loh, tadi kan saya sudah baca. Kamu Iya, tulis. iya, coba. Siapa yang lahir di kota Daud? Oh, coba. Saya coba lagi ya. Dengar ya. Iya. Oke, udah dengar? Silakan. Sudah? Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Gimana? Apa komentarnya? Oh, jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Yang dilahirkan Maria itu Iya. kemanusiaan dari firman Allah yang bernama Yesus Kristus. Kamu mengatakan telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Saya tanya yang dilahirkan Maria itu siapa? Tuhan. Berubah lagi jawaban kau. Oh, berubah. Jadi, Loh, kamu mengatakan telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Jadi saya tanya Ya, sama kamu silakan. yang dilahirkan Silakan Bunda komentar, Maria, saudara. yang dilahirkan Maria, yang dilahirkan dari perutnya Maria itu siapa? Tuhan gitu maksudmu? bertanya toh. Kirain tadi menjelaskan. Oke, sudah bisa diam? Oke, apa oke? Sudah? Enggak, kamu mengatakan telah lahir juru Oh, selamat enggak Tuhan di kota lagi. Daud, Tadi ya kan? iya. Jadi saya tanya sama Enggak. kamu, yang dilahirkan tanya Bunda lagi, Maria itu silakan. siapa? Silakan. Apa? Yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Oke, saya jelaskan ya, anak-anak ya. Yang dilahirkan Bunda Maria secara fisik itu adalah kemanusiaan dari firman Allah yang bernama Yesus Kristus. Silakan komentar dulu. Firman atau Yesus? Karena yang dilahirkan itu ada dagingnya. Iya. Firman Yang- apa Yesus? Karena dikatakan begini. Oh, pakai banyak Iya, karena ya? Karena, Oh, karena banyak. dikatakan begini. Oh, Ketika karena. Allah berfirman yang Silakan. disampaikan kepada malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dan melahirkan bayi laki-laki bernama Yesus. Jadi saya tanya sama kamu, yang dilahirkan di kota Daud itu siapa? Yang dilahirkan di kota Daud itu siapa? Yang Dan lu yang dengar tadi dilahirkan gimana? Bunda Maria ini siapa? Yang lu dengar tadi penjelasan gue gimana? Siapa Kamu ini? mengatakan yang lahir di kota Daud itu Tuhan. Itu merujuk kepada siapa? Oh, berarti Oh, tuli dia ya, jangan saudara ya? jawab, jangan jawab. Yang Berarti yang tuli dia, dilahirkan di kota Daud itu siapa? Tuhan. Merujuk kepada siapa? Saya tanya. Anda punya telinga nggak? Enggak jawab. Yesus gitu maksudnya. Yesus. Oh, jawab. Nggak, jawab dulu, butuh jawab. jawaban. Alah. Oh, alah, butuh jawaban toh. Oke. Pertanyaannya apa? Yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Oh, Saya tanya. siapa? Berarti Anda bertanya toh? Saya boleh jawab? Ya, silakan. Oh, berarti ini yang ketiga kali ya. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu siapa katanya kan? Ya, Yang siapa? dilahirkan Bunda Maria itu secara fisik itu adalah kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia.
yang bernama Yesus Kristus. Itu yang lahir secara fisik. Nah, Ya. terus sampai di situ paham? Iya, secara fisik. Iya. Iya, enggak, Yesus memang Iya, yang iya. dilahirkan ya, secara fisik manusia gitu ya. Ya iya dong, masa fisik? Oh iya, iya. Enggak, Terus, kan gitu ya, ya kan, ya kan? Tuhannya di mana Tuhannya? Oh Tuhan, Tuhannya di mana? hadir loh. Yang dilahirkan ini kan kamu katakan fisik. Tuhannya di mana? Oh Tuhannya di mana? Ya enggak di satu tempat Tuhan. Oh, ada di satu setiap. tempat. Berarti Yesus itu diciptakan dong berarti kalau yang dilahirkan manusia. Gimana? Berarti yang dilahirkan itu manusia berarti ciptaan. Oh ciptaan manusia. Oh jadi gimana tuh? Enggak, jawab aja. Oh Jadi, jawab aja. kan fisik tuh katamu manusia Yesus. Oh, Nah, yang butuh dilahirkan ini jawaban. Tuhan atau ciptaan? Oh, Loh, butuh jawaban. loh, kayak gitu katanya. jawabannya. Jadi Malu ya mau jawab ya? Enggak malu Gimana? ya mau jawab Jadi- ya? Hah? Malu ya? malu apanya? Apa yang Anda Enggak, yang iya makanya saya tanya, ini fisik Oh sebagai makanya apa? dia tanya. Fisik Kalau sebagai ditanya apa? itu- kalau bertanya itu Mencret. kalau bertanya itu butuh jawaban tidak? Ah, mencret. Udah jawab aja dari tadi, masa saya ulang udah sih? jawab aja. Waduh. Oke, saya jawab. Iya. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir secara fisik itu kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Iya, yang lahir itu manusia atau bukan? Aduh, barusan saya ngomong apa ya? Iya, enggak. Saya Dia minta enggak jawaban katanya. aja, manusia atau bukan? Mumet dia. Barusan saya Enggak, ngomong saya tanya, Apa ya? kamu jawabanmu muter. Yang saya tanya itu, yang lahir itu manusia atau bukan? Tuhan katanya. Saya jawab apa tadi ya barusan ya? Enggak, yang saya tanya Enggak jawaban kamu katanya. enggak jelas. Yang saya tanya yang dilahirkan Bunda Maria itu fisiknya itu. Kamu mengatakan tadi fisik. Nah, fisiknya itu apa manusia atau bukan? Terus? Aduh, Enggak berani jawab dia. aduh. Lanjut Kang Chan, enggak Oke. berani jawab dia. Saya jawab lagi ya, berarti ya ini 5 kali ya. Ya, silakan. Oke. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria dari rahim Maria itu adalah ya kemanusiaan dari kemanusiaan dari firman Allah yang Jadi turun Tuhan. menjadi manusia Kemanusiaan. yang bernama Yesus Kristus. Tadi Tuhan, sekarang kemanusiaan gimana? Oh Tuhan, kan belum Kemanusiaan. lagi, Anda udah potong. Yang lahir itu kemanusiaan. Oh iya. Artinya terus. ciptaan dong. Oh ciptaan. Manusia kan ciptaan. Jadi- Manusia kan ciptaan. Ya jadi Loh, jadi gimana dong? jadi bukan Tuhan kan manusia. Yang lahir manusia katanya. Tuhan kan manusia. Loh, Kamu. kamu yang mengatakan bahwa yang lahir itu manusia. Ciptaan dong berarti. Loh, jadi Iya dong. Aduh, Coba gimana mungkin sih? bisa Aduh, ini, gimana Bang sih? Darian. Mana di situ ciptaan? Ustaz Alif kira-kira fenomena apa Dia Kristen yang kayak gini mengatakan ya? manusia loh, Kang Chan. Lucu loh. Kira-kira aneh fenomena ya. Kristen begini kenapa ya? Dia nggak pede. Ayatnya Iya, nggak konkret. pede Islam menerima apanya argumen. Cobalah Saya dari ikutin Islam, masih, mana Bu. yang cerdas sedikit lah dari Islam. Mana? Loh, enggak saya tanya, yang lahir kan kemanusiaan enggak kamu lagi bilang. katanya. Iya tadi katanya enggak lagi sekarang. Enggak, katamu manusia enggak yang lahir. lagi. Ciptaan dong berarti. Tadi- Ciptaan Ya, atau bukan yang manusia itu? Bang Darian, nanyanya mungkin ke Bang Major aja. Beliau kan mungkin udah ngantuk mungkin. Udah. Oh, ya sudah, Enggak. Bang. Dilanjut Bang. Jangan. Dilanjut Bang Kang Chan. Jangan Izin takut Kang gitu Chan. dong. Silakan. Kang Chan, Maksud saya ke Bang Major aja. Ke Bang Enggak, kayaknya tos dulu. udah ini ngantuk kayaknya. Soalnya Kenapa nggak harus nyambung dari ketakutan tadi. sih? Ya udah. Izin dos. Selamat malam Ya, semuanya. silakan. Silakan. Mbak, ini ayatnya Kang konkret, Kang jelas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Yaitu Kristus Tuhan. Di mana dilahirkan di kota Daud. Maka yang lahir itu adalah Tuhan kalau menurut ayat ini. Nah, karena yang melahirkan manusia, tentu dia adalah manusia, tidak perlu ditafsir kan begitu kan. Tapi Iya. konkret ayatnya itu yaitu Kristus Tuhan kalau kita mengacu pada ayat ini. Jadi yang lahir apa? Manusia atau Tuhan? Oke, saya jawab ya Kang Chen. Saya lanjut dulu. Kalau saya membaca ayat ini, yang lahir dari ayat ini disebutkan ini ayatnya konkret, tidak bisa ditafsir belok-belok. Gitu Yang ya. lahir itu adalah Kristus Tuhan. Ayatnya seperti itu. Sip. Dan yang melahirkan manusia, ya faktanya bentuknya sip, ya sip. manusia. Oke, silakan Kang Chan. Sekarang coba Nah, kemudian kalau manusia itu Iya, bukan sebentar, ciptaan Bang. Tuhan, ya maka bertabrakan Iya, dengan sebentar. ayat. gitu. Siap, betul. Berarti ngikutin Siap, ayat. keluar gelas nanti. Berarti ngikutin ayat ya. Sekarang coba Iya, dilanjut iya, masih di lembaran itu. Lukas 2, Oke. Lukas 2 tadi kan nomor 11. Lanjut aja sedikit. Masuk ke Lukas 2 nomor 22. Bisa dibacakan enggak teman kita ini silakan. Lukas 2 nomor 22. Lukas 2 nomor 22. Ayo, silakan Kristen yang mau buka siapa? Kalau enggak saya buka ini. Kan patokan kita ayat katanya ya. Kamu baca aja di situ ya. Boleh saya baca apa? Ini masih tadi Lukas 2 nomor 11. Jadi masih di lembaran yang sama tuh. Lukas 2:22 dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka itu maksudnya siapa? Ayah dan ibunya membawa dia itu siapa? Tuhan yang tadi baru lahir. Membawa dia ke Yerusalem
untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, secara teks ada berapa Tuhan di situ? Oke, gini kan enak kita diskusi daripada yang tadi si Darian apa Durian ya? Ada berapa Tuhan di situ? Mulai dari udah terserah kamu. Ya, gini kan enak diskusinya. Ada berapa Ketika Tuhan Anda di situ? bertanya, saya jawab. Ketika jawaban saya tidak terima, Ada langsung berapa dibantah. Tuhan di situ? Ketika jawaban saya Anda tidak berkenan, nanti dibantah ya dengan argumentasi Anda ya. Saya tanya ada berapa Tuhan di situ? Tuhan, esensinya Tuhan cuma satu. Saya nggak nanya. Nggak banyak. Loh, katanya dia yang tadi baru lahir Tuhan. Oh, jadi dari situ ya kita bahas ya. Oke, Saya tanya ada berapa Tuhan di situ? Tadi izin mencret diam dulu tadi sama Bang Alcinta ini, Bang Alcinta aja sama Bang Alcinta. Yang bernarasi sesuai Bible tanpa tafsir itu Bang Alcinta tadi. Kok ketakutan semua ya ketika kita menjelaskan? Kenapa ya? Nah, ini kan ayatnya konkret. Nah, kalau misalnya teman-teman menafsirkan tidak sesuai dengan teksnya ya enggak masalah, kan itu hak dia kan. Kemudian yang lahir adalah manusia dan ternyata manusia bukan Tuhan, kan enggak apa-apa juga gitu kan. Kalau kita ini Muslim atau Kristen ya? Saya Islam. Oh, takdirannya. Oh iya. Saya membantu aja kalau memahami. Oh maaf. Ayatnya konkret, jelas, mudah difahami dengan nggak pinter-pinter lah, nggak perlu akal yang jelimet-jelimet lah. Dikonfrontir dengan Lukas 2, 22 ini kan nggak jelimet-jelimet. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang lahir tadi, yang juru selamat yang disebut di ayat sebelumnya adalah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan berarti diserahkan kepada Tuhan. Kalau lagi? konteksnya Nah, ayat. Jawab. Kalau ditafsirkan Tuhannya tetap nggak bisa diskusi ya. Gimana bisa Namanya apa-apa, juga tafsir gitu. Gimana? Coba Gimana? putuskan salah satu dari Islam yang bisa berdiskusi. Coba. Udah dah. Apa dulu? Major aja, Major. Mana Major? Open mic Major. Ada Ustaz Alif mungkin. Ustaz Alif mohon izin. Assalamualaikum Ustaz Alif. Major. Soalnya kan tidak ada yang bisa diajak diskusi. Nanti kan dijawab, tapi dijawab pun dia ngomong juga. Sudahlah Johor. Saya dia, punya kewajiban untuk memotong kamu tadi karena narasi kamu itu berdasarkan asumsi Johor. Iya, kan pilihan saya harus potong karena kalau ada saya Komal itu dilarang untuk memframing Johor. Sesuatu yang tidak tertulis ya, gitu. Kalau gitu Anda nggak usah diskusi. Ngapain naik sini coba? Nah, diskusi di sini kan untuk mendengar apa sih tanggapan dia. Setelah tanggapan saya salah menurut kamu, ya kamu bantah dengan argumentasi kamu, kan gitu. Selesai kan enak. Saya tanya ada berapa Tuhan di situ. Saya tanya berapa. Saya di tidak dalam penjelasan. Di Saya dalam tidak bertanya Tuhan itu kekristenan. apa, dalam Kristenan apa, saya tidak tanya itu. Saya tidak bertanya Yesus. Saya tidak bertanya apa itu esensi Tuhan. Saya tanya ketika Tuhan yang dilahirkan itu dibawa diserahkan kepada Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Mana Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan? Mana coba? Tadi Lukas 2:11 katanya Tuhan yang lahir. Oh, berarti Tuhan itu daging ya? Saya tanya ada berapa Tuhan di situ? Loh, itu kan kamu mengatakan tadi kan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Jadi Lukas 2:11 yang lahir bukan Tuhan. Makanya siapa yang dari Islam yang berdiskusi gitu loh? Kita mulai dari saya tanya yang lahir dari di Lukas 2:11 itu Tuhan atau bukan Tuhan? Inilah nggak bisa diskusi. Jen, kamu bisa diskusi nggak? Udah tua kamu loh. Ya, yang lahir di Lukas 2:11 itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang lahir secara fisik itu adalah kemanusiaan dari firman Allah. Yang lahir di Lukas 2:11 itu Tuhan atau yang bukan lahir Tuhan? secara gelar itu adalah gelar kepenguasaan dari hakikat. Saya tanya yang lahir di Lukas 2:11. Kan nanya gelar, lahir yang gelar, lahir yang fisik. Saya tanya lahir di Lukas 2:11 itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kok Islam debat sesama Islam sih, gimana ceritanya? Entar, Kang Chan, katanya Kalau lahir saya secara jadi gelar host di mana saya itu di situ? itu kan. Serius ya. Iya, enggak lahir secara gelar di mana dikatakan itu lahir secara gelar? Lu bikin Bible baru ya? Major itu mending dia walaupun teriakannya apa suaranya kencang, tidak isinya. Lu bikin Bible baru ya? Terjemahan sendiri ya? Oh, gitu. Enggak, lahir secara gelar itu di mana? Loh, gua cari nih kalau ada nih. Loh, Tuhan memang ada yang fisik, Tuhan? Enggak, saya mengikuti perkataanmu. Kamu baca itu dari mana? Literasi itu dari mana? Lahir secara gelar itu di mana? Tuhan itu merujuk kepada benda atau materi tidak? Tuhan, saya tanya kepada kamu. Saya tanya sama kamu membaca. Saya tidak usah kemana-mana. Kamu melihat presiden masuk rumah sakit. Kamu melihat presiden masuk rumah sakit. Ya, kamu melihat presiden untuk disunat atau masuk rumah sakit. Yang kamu lihat presiden? Enggak nyambung kalau kamu ketuhanan kamu sambung-sambungin sama Major dibuka analoginya ke presiden. Presiden itu siapa sih yang ciptakan istilah presiden itu siapa sih? Lu lucu banget lu itu.
Bicara Iya. Tuhan, Yang analoginya yang ke, bisa ke, berdiskusi ke ada nggak? penciptaan. Ada aja lu. Enggak, mencret lu dijawab memang. mohon izin harus dijawab sesuai ayat saja. Kalau Iya, menggunakan iya. Oke. ayat tadi, Kan gini kan enak ya dijawab Oke, sesuai kalau ayat. menggunakan Bang ayat Alcinta Lukas, gini, Bang Alcinta jangan Oh. merepresentasikan Kristen. Ya, Biarkan oke. saja kalau Saya sama saya Alcinta ditanya ini. kepada Kristen. saya biarkan jawab Kristen saja yang- gini loh. Menurut Apa Lukas di sini 2, banci semua ya? Kok nggak ada yang mau diskusi ya? Ya udahlah, Oke, silakan Alcinta, silakanlah. menurut Lukas 2 ayat 11, maka Tuhan itu adalah manusia karena dia lahir. Gimana? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ketika dikatakan lahir maka dia manusia. Siapakah yang lahir itu? Yaitu Kristus Tuhan. Ayat ini konkret. Ayat ini menceritakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Lah ketika dikatakan lahir, saya memahaminya tentu dari rahim seorang manusia. Kalau manusia gitu loh. Makanya nanyanya ke Kristen supaya sesuai pemahaman Kristen gitu. Silakan. Ini saya memahami ayat. Kalau misalnya masing-masing orang beda menafsirkan ya monggo lah. Silakan. Pak, Kalau tafsirnya beda. Ini loh ya, saya mau membuka dulu Jadi wawasan gini, Anda yang gini. teman-teman. Bahkan Jen, jangankan kau kok menjadi begini, Tuhan. Jen? Dalam kelahirannya saja teman-teman Kristen amburadul menjawabnya kan repot. Jen, kau banci apa gimana ini nggak bisa diskusi Jen? Fenomena Parah kau peristiwa Jen. Yesus. Bahkan di kelahiran saja teman Kristen ini masih amburadul kan gitu ya. Nah inilah Iya, dia Jen. makanya yang Ngapain dikatakan sih oleh logical Yesus, fallacy kau yang bawa Jen? dikatakan oleh Yesus benar, Bo. Yang menuhankan Yesus, yang menganggap Yesus ilah itu jahat, ya, hal jahat, pikiran jahat. Matius 9 nomor 3 nomor 4. Benar itu. Buktinya Aduh, begini. Jen, sudah kau Jen. Biar bisa enak kita diskusi. Mampu nggak kau Nggak ada diskusi? kamu. Saya tanya Coba dulu. saya tanya ada berapa Tuhan di Lukas 2 nomor 22, Anda nggak jawab dari tadi? Ada berapa Tuhan di situ? Lukas 2 nomor 22. Jawab. Jawab. Mencret kan? Oke, sudah. Lukas 2 nomor 22 ada berapa Tuhan di situ? Oke. Tuhan itu cuma satu ya. Yang Enak mana? dia. Yang mana? Hah? Yang dia Oh, atau yang mana? yang Tuhan yang diserahkan dia? Penguasa halik langit dan bumi. Lukas 2 nomor 22. Yang dia diserahkan atau Tuhan yang diserahkan atau Tuhan yang Mana? tempat diserahkannya? Mana Mereka kata Tuhan membawa diserahkan dia kepada Tuhan? Mana? mereka membawa dia untuk menyerahkannya kepada Mana? Tuhan. Mereka membawa Tuhan mana? Anda Jen, buka Lukas 2 nomor 22 mana? mana? Mereka membawa Baca Tuhan ke depan Lukas. Tuhan mana? Baca Lukas 2 nomor 22 baca. Itu kamu kan udah baca, nggak ada ya, kata Tuhan Iya, bawa kepada Tuhan. mencret. Kalau kamu bertanya seperti itu, pura-pura tidak memahami perkataan Kang Chan, maka saya kejar lagi. Di mana juga dikatakan lahir secara keilahian? Kang Chen. Sesuai dengan pernyataanmu. Di mana? Kamu tadi mengatakan lahir secara keilahian itu di mana? Kamu mengejar pernyataan Kang Chan, kamu nggak mau. Kamu harus tertulis di mana dikatakan itu Tuhan. Bla bla bla. Sekarang saya kejar lagi pernyataan kamu yang dari awal. Kamu mengatakan lahir secara keilahian itu di mana ditulis? Makanya saya tanya kamu, apa kamu bikin Bible baru lagi? Begitu. Sudah jelaskan, Bible itu tidak boleh ditafsir. Baca sesuai yang tertulis. Di mana dikatakan lahir secara keilahian? Kalau ada saya mau cari, begitu. Udah aja. Kayak prihatin dan teman-teman Kristen tuh. Kayak prihatin kan. Kasihan, seriusan saya itu kasihan loh teman-teman. Lanjut. Gimana? Untuk Tuhannya sendiri harus dibuat kamuflase, harus Kang Chen, tunjuk. Nah, sampai mana? Ya, silakan Bang ini Major. Major. Ya. Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang lahir itu manusia, Yesus Kristus. Pertanyaan saya, yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? Hah? Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu Tuhan, Tuhan tidak atau pernah bukan? dilahirkan, yang dilahirkan itu manusianya. Nah, sekarang Anda baca Lukas 2:11. Nah, Nah, Pernah baca. lahir. Karena Yesus akan menjabat yang namanya Tuhan nanti di dunia. Bacakan Lukas 2 nomor 11, baca. Karena manusianya yang dilahirkan. Baca Lukas 2 nomor 11, Karena baca. iya, Baca. saya tahu Kang Chan. saya Baca, tahu. baca sekarang baca, sekarang baca. Lahir Tuhan, iya. Baca. Iya, udah saya baca. Ini bisa Yang lahir baca. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, kenapa Anda bilang bukan Tuhan tadi? Hah? Kenapa Anda bilang Tuhan nggak pernah lahir? Tuhan dilahir tidak pernah dilahirkan. Karena kenapa? Yesus yang mendapatkan keilahian. Saya tanya Lukas 2:11 itu yang lahir Tuhan atau bukan Tuhan? Yang lahir itu manusianya, tapi di dalam diri Yesus Kristus Itu ada baca. keilahian. Nah, itu Anda dia baca makanya barusan. sebagai Tuhan. Telah lahir apa? Hah? Telah lahir apa di Lukas 2:11? Telah lahir Tuhan. Juru Yesus Kristus, Juru Juru selamat. Selamat, Ah, Juru selamat. Tuhan. Ah, Tuhan. Jadi Tuhan lahir. Di mana Tuhan pernah dilahirkan? Anda baca barusan telah lahir. Gini loh. Anda mau memahami secara karena kenapa? Malaikat Lukas Gabriel. 2:11. Baca Karena Lukas Gabriel 2:11. mengat, Baca karena Lukas malaikat 2:11. Gabriel Baca Lukas sudah 2:11. menjelaskan itu dalam firman-Nya itu disampaikan kepada Maria bahwa inilah suatu saat yang dikenal menjadi Tuhan di muka bumi ini. Baca dengan tamat Itu. Lukas 2:11. Bukan jadi Tuhan yang dilahirkan. Kalau kami mengambil historinya wajar. Karena Yesus yang mengemban keilahian. Baca dulu Bang Mayor Lukas begini. 2:11. Islam kawan-kawan Anda yang akal sehat. Iya, Coba. Bang Mayor begini, Bang Inilah dia Mayor. saya bilang. Kalian Pertanyaan itu Kristen Kang Chan itu itu simpel kalian dan itu Bible itu Kristen. tidak boleh ditafsir. Bentar, Bang Narian bentar. Gini Bang Kalian itu Karena Kristen di sana capek dikatakan akan lahir anak
Baca Lukas 2:11 Iya, baca dulu. akan lahir Tuhan di Yerusalem ya. Di Lukas Betlehem. 2:11. Lukas akan lahir 2:11 Tuhan. Dalam artian di sana bukan Tuhan yang Jangan lahir, artian. tapi kemanusiaan Yesus Kristus. Yang disebut nanti akan dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Artian nanti baca dulu Lukas 2:11. Yang lengkap baca Lukas 2 nomor 11. Aduh, Kang. Nah, buka dulu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Mari rupanya ke sini mencerdaskan ya, supaya cerdas orang di Lukas sini. 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir Tuhan atau bukan Tuhan? Kristus Tuhan. Jadi yang lahir Tuhan. Yang lahir Tuhan. Tuhan di mana lahir? Yang lahir di sini kemanusiaannya yaitu Kristus itu yang menjadi Tuhan. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu. Telah lahir apa artinya telah lahir? Telah lahir. Brojol. Brojol. Karena kamu memahami gini, siapa yang brojol? Memahami ayat itu terlalu sempit kamu apanya Kang. Iya. Di sini kan malaikat Gabriel mengatakan, kenapa Anda membantah biblos Anda sendiri? Bukan. Beda cara Anda beriman dengan kami beda. Benar. Gini, Saya itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Iya, dia itu Kristus, yaitu juru selamat Kristus. Kenapa Anda bilang lahir Tuhan tidak dilahirkan? Nanti, yang didiami oleh Tuhan. Kenapa Anda tadi bilang Tuhan itu tidak dilahirkan? Ya karena malaikat sudah tahu bahwa inilah nanti yang mengemban yang namanya amanah. Anda itu sudah benar, Major. Kepalaan itu sudah benar. Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan. Itu sudah benar tuh. Nah, pertanyaan saya, apakah di Lukas 2:11 itu Tuhan lahir atau tidak lahir? Kamu sama saya aja. Enggak ada. Kamu enggak ada. Saya ke Major aja dah. Senang sama Major. Rupanya lari ke sini mencerdaskan ya. Nah, Nasution, kita berdua diskusi yang santun. Nanti dulu. Major, barusan kepala Anda itu udah benar. Enggak mungkin Tuhan itu lahir. Tidak mungkin lahir. Di situ bukan Tuhan yang lahir. Bukan Tuhan. Nah, dikatakan sih dikasih juru selamat Kristus. Iya, betul. Jadi yang lahir bukan Tuhan ya. Yang lahir bukan Tuhan. Hah? Yang lahir bukan Tuhan. Kalau secara duniawi yang dilahirkan kemanusiaannya, kalau Tuhan tidak pernah dilahirkan. Tapi inilah yang dilahirkan tentang menjadi Tuhan. Lalu yang di Lukas 2:11 itu lahir secara apa? Gini. Saya kasih juga analogi ya. Gini. Gimana? Telah lahir bagimu presiden pemimpin di masa yang akan datang. Apakah ada presiden dilahirkan? Oh, berarti majas. Ini kiasan artinya. Ya, iya. Ini kiasan nih. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Tuhan. Itu kiasan itu. Ini kan bahwa nanti ini manusia yang lahir ini kiasan pribadi kiasan yang bisa mengenal Tuhan. Lukas itu kan dikarang 70 Masehi Kang Chan. Yesus kan lahir 1 Masehi. Iya, itu cuma nanti goreng saja itu Kang Chan. Itu nanti goreng. Nah, itu Kang Chan. Inilah yang saya bilang, dikarang 70 Masehi. Teman-teman Yesus Kristen lahir 1 Oke, Masehi. gini aja. Jadi kita buat gini, taruh John. Gini aja. Daripada Anda menanyakan iman kami, Anda tertawakan. Sekarang gini. Saya tanya bukan iman kalian, saya tanya Lukas 2:11. Kita tuh berimbang. Siapa yang nanya iman Coba kalian? Anda jelaskan Tuhan yang benar seperti apa, silakan. Oke. Ini lucu. Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Yesus, Tuhannya Nabi. Anda minta penjelasan, saya jelaskan. Tuhannya yang benar itu Tuhannya Nabi Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Musa, itu Tuhan yang benar. Jangan nipu-nipu lah Kang Chen. Saya jelaskan, makanya dengerin. Yesus, biarkan dulu. Supaya saya tidak dianggap nipu, kita langsung tanya kepada Yesus. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu," kata Yesus. Bapakku. Siapa bapaknya Yesus? Kata Yesus di dalam ayat yang sama. Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu dalam terjemah sekarang. Jadi Yesus punya Tuhan. Makanya kata Yesus. Lalu Tuhan, kenapa kau bilang tadi Tuhan? Tunggu, ini kita baru kami bahas sama Kang Chan. Tunggu. Di mute dulu. Tunggu. Ini kami bahas kemarin. Satu poin, Yesus punya Tuhan. Sebagaimana Nabi Muhammad punya Tuhan, sebagaimana Nabi Musa punya Tuhan. Oke. Pertanyaan kita adalah Tuhan yang benar. Nah, siapakah Tuhannya Nabi Yesus itu? Siapakah Tuhannya Nabi Muhammad itu? Siapakah Tuhannya Nabi Musa itu? Nabi Musa mengatakan, "Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad." Kata Yesus apa? Bahwa kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya. Nabi Muhammad mengatakan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya satu, Allahu Ahad. Allah itu satu. Jadi Tuhan yang benar itu Tuhan yang satu. Tidak ada tritunggal, tidak ada satu hakikat, tiga pribadi. Tidak ada seperti itu. Tuhan yang benar adalah Tuhannya Nabi Yesus. Oke, ini sebenarnya aku bisa jawab. Cuman Kang lari dari narasi Anda. Gini, malam kita udah sepakat. Giliran saya dong nanya sekarang. Anda mau mengatakan Tuhannya. Sekarang giliran saya nanya dong. Ya tunggu. Sekarang kan gini. Sekarang Anda bilang Tuhannya Nabi Anda, Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus. Setelah ini saya nanya ya. Setelah ini saya nanya ya. Ya. Nah, sip, mantap. Tuhannya Nabi Muhammad. Bertanya sama saya, Kang Chen. Tuhannya para nabi adalah berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat? Iya, namanya Allah.
Allah, oke. Allah, oke lah. Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allah, oke. Tuhannya Yesus namanya Allah. Iya. Low battery. Oke, di sini Please pun. charge. Makanya saya kasihkan data kemarin sama kalian. Lari. Mana Ada lari datanya? kan gini. Tunjukkan datanya. Ini juga disudutkan di sini dengan kata Allah. Sepakat Tunjukkan dengan datanya. Oke, Mana datanya? dengan Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaan saya kemarin sama Kang Chan, apakah Anda sepakat bahwa Anda segambar dengan Allah Subhanahu wa taala? Lah itu kalian bukan saya. Kenapa ketawa? Allah, kayak gitu. Makanya sekarang Kang Chan itu lari. Sekarang Anda tadi mengakui bahwa Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya Yesus adalah Subhanahu wa taala juga, Tuhannya Abraham juga, Ishak dan Musa. Sekarang saya bawakan ini yang menulis adalah yang dibacakan Taurat. Kita yang Taurat itu buat apa? Taurat itu tidak diturun. Taurat ya. Sekarang ini berarti ada menyangkut ngomong lagi kan. perkataan Tuhan ini. Anda kan nanya. Udah dengerin dulu, makanya kalau nanya, dengerin dulu. Bukan menurut Kang Chan, menurut Yeremia pasal 8 nomor 8, jangan kamu berkata bijaksana, jangan kamu berkata kami mempunyai Taurat Tuhan, kata dia. Taurat Tuhan. Ketawa. Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Jadi apapun sandaran ketuhanan tidak ada hubungannya sekarang. Tadi ngomong jawab dulu lagi. kayak gitu. Siapa yang lari sekarang? Siapa yang lari sekarang? Ya, jadi sekarang Anda kok lari ke sana? Yang saya jelaskan, apakah Anda segambar dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya itu tidak. Dulu. Kalau Ya Anda tidak. sepakat dengan itu, berarti Anda salah mau menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Abraham, Musa dan Yakub. Ya tidak, karena di dalam bilangan pun dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia dan sifat Allah tidak akan berubah di dalam Maleakhi 3:4 nomor 6. Nah, apa lagi? Jangan dulu kemanusiaannya dulu. Kita bahas dulu ketuhanan ini. Kenapa setiap Anda berkala langsung jangan dulu? Enggak, Anda mau buru-buru mau lari ke Yesus, kan Anda mulai butuh di sini. Yang mau saya tanyakan, apakah Anda sepakat bahwa Anda segambar dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu kan perkataanmu, Mayor. Bukan perkataan saya, gini gampang dari gini. Ini saya bacakan lagi. Berfirmanlah Allah, ini kata Allahnya ada, ya. Jadi kalau kita merujuk pada kata Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, makanya saya tanya, apakah Kang Chan sepakat bahwa dia gambar dan serupa dengan Allah? Bagaimana bisa sepakat? Lo bilangan 23 mengatakan Allah bukanlah manusia. Kalau saya sepakat, makanya saya mengatakan saya sama dengan Tuhan. Sekarang kalau Anda sepakat, kalau Anda sepakat, saya tanya sekarang. Berarti wajahnya Yahweh itu seperti wajahnya Yesus gitu, seperti wajahnya Mayor. Bukan. Sekarang gini. Bukan. Nanti dulu, bukan sekarang dengan Tuhan kami. Ya, dia itu manusia. Jadikanlah manusia segambar dan serupa dengan Tuhan kalian. Saya tanya, apakah gambar Major, wajah Major itu serupa dengan Tuhan Major? Gambar Tuhan saya itu bisa bicara, bisa berfirman, berkata-kata, bisa melihat, bisa mendengar. Itulah gambarannya, citranya. Apakah apakah wajah Major itu serupa dengan Tuhannya Major? Di sini bukan dikatakan di sini kan aduh. Gini. Mukanya Tuhannya Major. Apakah wajah Major segambar dengan Tuhannya Major? Di sini tidak dikatakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dengan Major. Tidak ada. Lalu dengan siapa? Kita menciptakan manusia, dikatakan manusia. Major manusia bukan, saya tanya. Major manusia di dunia. Sekarang saya tanya, Major manusia atau bukan? Manusia. Jadikanlah Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadikanlah manusia menurut gambar dan gambar di sini citra Tuhan itu, dia bisa mendengar, bisa melihat, dia punya pikiran, punya akal, bisa mendengar. Lah kalau Anda tidak menyuruh kata-kata, Anda dikatakan tidak serupa, ngapain saya mengatakan tidak serupa? Seperti apa? Sahabat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan para ustadz. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat-sangat bisa mempertanggungjawabkan iman dia kepada para ustadz seperti itu. Karena kalau kita melihat sepanjang diskusi ini berlangsung di mana para ustadz ini mau terus menyerang seorang apologet Kristen tersebut, akan tetapi seorang apologet Kristen ini dia sangat luar biasa bisa membungkam bahkan juga mematahkan setiap pertanyaan-pertanyaan dan juga argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman ustadz tersebut, sehingga pada akhirnya dari teman-teman ustadz ini sendiri yang merasa kepanasan dengan jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Dan hal inilah yang selalu saja menjadi bahan pertanyaan untuk kita semua. Mengapa mereka ini, para polemikus ini kerap kali selalu mau membahas tentang iman kekristenan, membahas tentang siapa itu Yesus Kristus, bahkan juga membahas tentang isi Alkitab. Padahal mereka sendiri tidak beriman dan tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan Alkitab mereka tidak imani dan mereka juga tidak yakini. Dan juga bukannya mereka membaca Alkitab untuk mencari kebenaran di dalamnya,
malah mereka hanya bersikeras mau mencari kesalahan di dalam Alkitab dengan mencomot-comot ayat Alkitab dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Sebenarnya ada apa dengan kekristenan? Mengapa sampai sedemikian rupa mereka berusaha untuk dan ingin mengusik-musik iman kekristenan seperti itu? Apakah ada hal yang menjanggal atau ada sesuatu hal yang menggelisahkan hati mereka sehingga mereka terus berusaha mau menyerang iman kekristenan? Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan memakai para anak-anak Tuhan untuk membungkam bahkan juga mematahkan setiap pandangan-pandangan yang selama ini disalahpahami dan juga menurut saya disalahgunakan seperti itu, karena ayat Alkitab itu bukan digunakan untuk menyerang, akan tetapi ayat firman Tuhan itu seharusnya mengubah seluruh kehidupan kita, memperbaharui, mengarahkan, bahkan kita bertindak dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan seturut apa yang difirmankan. Hal inilah yang harusnya dipahami oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita polemikus dan juga para ustadz, supaya mereka tidak lagi bersikeras menyerang iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Seharusnya kalau mereka mau mendalami, mengerti, memahami siapa Yesus, seharusnya mereka membaca dari Kejadian hingga pada Wahyu supaya mereka mengerti dan memahami maksud dan karya keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus untuk kita semua orang yang berdosa. Oke teman-teman, kiranya juga melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan, kita boleh diberkati, dan kita boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berkarakter Kristus dan berkompetensi profesional, dan kita boleh terus menjadi garam terang berkat dimanapun kita berada. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.